face therefore a moral crisis of peace. It cannot be met by repressive police action. Salam keadilan. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube LBH Masyarakat Kaltim. Nah, hari ini kita bakal bawa balik nih konten yang udah lama banget nggak dibuat sama teman-teman dari LBH Masyarakat Kaltim. Karena beberapa minggu ini kita sering banget LBH beropini, maka kita bakal ngebawa lagi hari ini konten yang udah lama banget, yaitu case review. Nah, karena ini kontennya yang udah lama banget, harusnya kita juga lebih fresh dong ya kan. Nah, maka hari itu kita bakal bawa narasumber baru, yaitu Mbak Indah. Halo Mbak, disapa dulu. Halo. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Mbak Indah itu adalah salah satu lady lawyer di LBH Masyarakat Kaltim. Nah, Mbak Indah ini fokus banget nih di tentang penegakan hukum di bagian anak dan perempuan. Nah, karena Mbak Indah fokusnya di situ, kita bakal bahas tentang perkara-perkara anak yang ada di LBH nih. Nah, Mbak, kita mau bahas, sebelum kita bahas perkara, kita bahas data dulu deh Mbak ya. Oke. Nah, pertama-tama nih, berapa sih Mbak sidang atau perkara anak yang udah ditangani sama LBH Masyarakat Kaltim? Itu ada sekitar dalam setahun ini ya, itu ada 10. 10. Ada Wow, 10 itu udah termasuk banyak loh teman-teman, karena kita tahu sidang anak nih jarang Mbak ya ditemuin ya. Jarang banget, dan 10 ini udah banyak banget. Nah, terus Mbak, dari 10 perkara ini ada nggak sih yang mendapatkan perlakuan yang beda seperti persidangan biasa? Ada, itu ada 2, dari 10 itu ada 2 perkara yang dapat diversi. Oke, nah ada 2 perkara dapat diversi. Nah, sebelum kita bahas diversi nih Mbak, yang udah Mbak bilang, kita pengen ngebahas tentang persidangan atau penegakan hukum di perkara anak. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, apa sih Mbak yang bikin perkara anak ini beda dengan persidangan dengan dewasa? Persidangan anak ini lebih khusus ya, karena yang pertama itu hakimnya tunggal, Oke. cuma 1, terus tertutup, Oh, jadi nggak boleh ada yang masuk nih? nggak boleh. Sidang tertutup ya? Sidangnya sangat tertutup seperti itu. Oh, oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi beda dengan persidangan yang umum yang biasa. Kalau untuk anak ini lebih tertutup dan Tertutup. hakimnya tunggal. Dan tunggal. Oke. Nah, lanjut nih Mbak, kita bakal ngebahas diversi yang udah Mbak bilang tadi. Nah, sebenarnya pasti banyak nih teman-teman yang nggak tahu soal diversi, ya kan? Karena seringnya ngikutin si persidangan biasa. Nah, pertanyaannya, diversi itu apa sih Mbak? Diversi itu pengalihan proses peradilan anak dari proses peradilan seperti biasa itu menjadi di luar peradilan. Oh, jadi nggak ada sidang gitu ya hitungannya? Ya, bahasa lainnya itu mediasi. Oke, bahasa simpelnya ya. Bahasa Pasti simpelnya lah. pasti teman-teman tahu lah mediasi. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu juga nih, soal diversi itu ada juga dibahas di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa memang diversi itu bagian dari hak anak, ya kan Mbak? Nah, itu teman-teman bisa dilihat di sini nanti ada. Nah, terus lanjut nih Mbak, kan diversi itu katanya hak anak, tapi kan harus ada persyaratan yang untuk bisa dapat diversi nggak sih? Benar. Kan nggak semua yang bisa dapat diversi. Tidak semua dapat diversi. Nah. Karena diversi itu pertama hanya bisa didapatkan sekali seumur hidup. Oke. Hanya bisa dipakai sekali seumur hidup. Oke. Gitu. Terus kalau untuk syarat diversi sendiri itu, yang pertama itu adalah yang pasti ya anak di bawah umur atau di bawah 17 tahun. Nah, yang kedua itu ancaman hukumannya itu tidak lebih dari 7 tahun. Oke. Nah, jadi gini Mbak, ngebahas lebih detail lagi nih Mbak ya. Kan tadi Mbak bilang ancaman hukumannya nggak lebih dari 7 tahun. Ya. Gimana nih Mbak kalau misalnya anak ini dihadapkan oleh dakwaan yang misalnya ada 2 pasal. Pasal yang pertama ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun, dan pasal yang kedua ancamannya di bawah 7 tahun. Nah, apakah diversi bisa ditegakkan Mbak? Gimana itu Mbak? Jadi yang pertama tadi gimana? Yang pertama itu pasal yang pertama di atas 7 tahun. Di atas 7 tahun, Yang kedua di bawah 7 tahun. Nah, Nah, gimana tuh? jadi penyelesaiannya itu yang pasti didahulukan adalah diversi. Oh, oke. Yang ancaman hukumannya terendah. Oke, jadi Di bawah 7 tahun. biarpun anak itu ada pasal yang di atas 7 tahun, selama dalam dakwaan itu ada pasal yang lebih rendah, ya haknya tetap bisa. Tetap ada gitu. Oke. Mendapatkan diversi. Oke nih Mbak, daripada kita ngebahas teori dulu, kita ada baiknya kita kasih contoh deh ke teman-teman kan. Nah, kita kasih contohnya lewat perkara dari LBH Masyarakat Kaltim Mbak. Gimana tentang perkara LBH Masyarakat Kaltim yang dapat diversi? Nah, bisa diceritakan nggak sih Mbak kronologinya?
Jadi tuh ada anak berinisial AR. Mhm. Jadi anak ini memakai narkotika dan dia berumur 15 tahun. Oke. Anak ini memakai narkotika. Saat penangkapan itu yang didapatkan barang buktinya adalah 1 buah poket dan 1 buah bom. Oke. Jadi dia didakwa kena pasal 112 dan 127. Oke. Jadi ada pasal pemakainya di situ Iya, ya, yang pasal ancaman pemakainya. hukumannya itu maksimal 4 tahun 4 kalau nggak tahun. salah. Oke, jadi karena itu boleh diadakan. Diversi. Oke. Seperti itu. Nah, terus nih Mbak, kalau misalnya udah diversi, apakah proses persidangan tetap jalan atau habis diversi udah kelar ada putusannya terus proses persidangan selesai apa gimana sih Mbak? Nah, prosesnya sama aja seperti mediasi. Jadi udah Oke. kelar setelah diversi itu. Oke, gitu Mbak ya. Nah, jadi buat teman-teman yang jarang banget nih ngikutin perkara anak, hari ini kita dapat informasi banyak banget nih dari Mbak Indah. Yang pertama soal perbedaan perbedaan dari sidang dewasa sama sidang anak, ya kan? Ya. Yaitu ada diversi tadi Mbak ya. Diversi. Nah, terus diversi itu tadi udah dijelasin lagi sama Mbak Indah, yaitu solusi di luar persidangan lah Mbak ya. Nah, Lebih proses simpel, pengalihan peradilan gitu. bahasa simpelnya mediasi lah ya. Nah, terus yang ketiga, nggak semua anak, biarpun ini hak anak ya, nggak semua anak bisa dapat hak diversi. Hak diversi itu ada syaratnya, yaitu yang pertama itu untuk mendapatkan diversi itu yang jelas di bawah 17 tahun atau di bawah umur. Yang kedua itu ancamannya tidak lebih dari 7 tahun. Nah, itu teman-teman nih udah jelasin banget nih tentang pengertian diversi, terus kasus-kasus contohnya dari LBH Masyarakat Kaltim. Thank you banget loh Mbak ya udah Iya, bagi informasi sama sama-sama. kita. Buat teman-teman jangan lupa di follow dan juga di subscribe dari channel YouTube LBH Masyarakat Kaltim. Ada di sini, silakan subscribe. Oke. Klik tombol loncengnya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, bisa tebak nggak nih video selanjutnya kita bakal case review atau LBH beropini ya? Atau bakal ada konten baru nanti? Nah, ditunggu ya. Makanya jangan lupa di subscribe. Oke, kita closing dulu Mbak ya. Oke. Sampai lagi ya. Ayo. 1, 2, 3. Salam keadilan.